Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Pada kesempatan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak hari ini, dengan mesin pengampu Fahim Derajat Nika Eskom Mkom, saya Deo Ulina Nafis Kamarbun dengan NIM 2020-31204 dari kelas E akan menyampaikan presentasi tentang resume BUMN Gestu Kampus. Yang pertama, kesimpulan materi yang didapat serta hubungannya dengan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Secara umum, BUMN memberikan sumbangsi bagi pergerakan ekonomi nasional, sedangkan secara khusus BUMN memberikan tambahan pendapatan bagi negara. Oleh karena itu, BUMN yang sehat adalah BUMN yang menguntungkan negara. Maka dari itu, salah satu fungsi dan peran dari BUMN adalah sebagai lahan untuk menciptakan lapangan kerja baru. Berikut ini adalah 5 hal yang menjadi prioritas BUMN pada saat pandemi, yaitu 1. Peningkatan investasi, 2. Investasi model bisnis, kepemimpinan teknologi, pengembangan talenta, serta peningkatan nilai untuk ekonomi dan sosial Indonesia. Sesuai dengan poin yang ketiga, dipaparkan bahwa kepemimpinan teknologi menjadi salah satu poin pengembangan prioritas BUMN. Dalam mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, dipelajari pengembangan perangkat lunak dan mengirimkan perangkat lunak yang bermanfaat kepada pelanggan atau customer. Secara umum, RPL lebih fokus pada bagaimana membuat perangkat lunak yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Seperti dapat terus dipelihara setelah perangkat lunak selesai, dibuat seiring berkembangnya teknologi dan lingkungan atau update maintainability. Yang kedua, dapat diandalkan dengan proses bisnis yang dijalankan dan perubahan yang terjadi. Kemudian, efisien dari segi sumber daya dan penggunaan, serta kemampuan untuk dipakai sesuai dengan kebutuhan atau usability. Kemudian, hubungan ITPLN dengan BUMN. Tentu saja ITPLN dengan BUMN sangatlah erat kaitannya. Dari penamaannya saja, berarti ITPLN adalah kampus yang berada di bawah naungan BUMN, yaitu PT Perusahaan Listrik Negara. BUMN sendiri memberi kesempatan pada mahasiswa kampus ITPLN untuk bisa bergabung dan ikut berkontribusi bersama dengan BUMN. Dari transformasi di BUMN saat ini, sangat dibutuhkan penguasaan teknologi digital dari insan BUMN. Maka dari itu, kita perlu membanyak edukasi atau pengetahuan serta penugasan teknologi agar bisa memiliki dunia kerja yang sudah ada. Di antara lainnya yaitu dengan mendorong lahirnya talenta digital yang mampu bersaing di masa depan. Dengan target digital talent yang ready sebanyak 20% dari total talenta BUMN di tahun 2024, serta membuka ruang bagi kesetaraan gender dan kesempatan milenial untuk memimpin BUMN. Kemudian keuntungan kuliah di ITPLN bila mana berminat kerja di BUMN. ITPLN dinobatkan sebagai salah satu universitas swasta terbaik di Indonesia versi The Impact Ranking 2020. Hasil dari Times Higher Education yang merilis perguruan tinggi terbaik dunia berdasarkan pencapaian dalam mendukung Sustainable Development Goals atau SDG. Oleh karena itu, ITPLN mempersiapkan beberapa fasilitas kepada mahasiswanya seperti fokus yang lebih untuk industri dan ketenaga listrikan, sertifikat kompetensi, dosen yang berpengalaman, fasilitas yang mumpuni seperti software yang berlisensi, akses internet gratis, bebas biaya praktikum, serta penyimpanan cloud 500 GB. Kemudian banyak pilihan beasiswa, serta memperbanyak relasi kerjasama dengan perguruan tinggi lain maupun perusahaan-perusahaan. Pada soal yang kedua, produk rekayasa perangkat lunak memiliki peran banyak pada industri 4.0 menuju 5.0. Bila mana saya adalah ahli dalam bidang perekayasaan perangkat lunak atau sering disebut dengan analis atau programmer, maka produk aplikasi yang akan diciptakan adalah dengan menjelaskan nama aplikasi, alasan buat produk tersebut diciptakan, konsep serta manfaat.
Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat aplikasi dengan nama Dietary atau Diet Diary. Alasan kuat produk ini diciptakan yaitu perkembangan masalah kesehatan saat ini beragam pada remaja dan dewasa, mulai dari kekurangan berat badan atau underweight sampai overweight dan obesitas. Data WHO atau World Health Organization pada tahun 2016 menunjukkan bahwa lebih dari 1,9 miliar dewasa usia 18 tahun dan lebih tua mengalami overweight dan lebih dari 650 juta mengalami obesitas. Negara Indonesia tahun 2018, proporsi obesitas pada usia 18 tahun ke atas sebesar 21,8%, sedangkan proporsi overweight atau kelebihan berat badan dari tahun 2013 sebesar 11,5%, naik pada tahun 2018 menjadi 13,6%. Sedangkan untuk proporsi obesitas pada tahun 2013, 14,8% naik menjadi 21,8% pada tahun 2018. Kesehatan merupakan kebutuhan utama bagi setiap manusia. Kesehatan pribadi bisa didapat dengan menjaga diet dan olahraga teratur. Namun, karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang asupan makanan seimbang dan kebutuhan kalori untuk melakukan aktivitas sehari-hari, situasi ini membuat mereka sulit untuk menentukan jumlah kalori dalam makanan serta kebutuhan kalori yang dibutuhkan oleh tubuh mereka. Aplikasi menghitung berat badan ideal, jumlah kalori yang dibutuhkan tubuh, dan memberikan informasi tentang kandungan gizi makanan serta menambah jumlah kalori yang dibakar berdasarkan dua jenis pilihan aktivitas olahraga, yaitu berjalan dan berlari. Metode yang digunakan untuk menghitung kebutuhan kalori adalah metode Harris-Benedict, sedangkan untuk pembakar kalori digunakan rumus exercise kalori. Kemudian konsep aplikasi. Pada aplikasi ini nantinya akan ditampilkan fitur status gizi, definisi yang baik tentang diet dan kalori, penilaian status gizi seperti berat badan ideal, indeks massa tubuh, kategori aktivitas, serta perhitungan kalori. Kemudian manfaat dari aplikasi. Manfaat dari aplikasi ini adalah aplikasi berprogram diet berbasis aktivitas olahraga yang dapat membantu dan memudahkan bagi pengguna yang ingin melakukan program diet dengan memberikan informasi tentang pengontrolan berat badan, asupan gizi makanan, dan kalori yang dibutuhkan oleh pengguna. Manfaat lain dari aplikasi ini adalah pemberian informasi berbasis mobile tentang diet yang baik dan cara pengaturan dan memantau kepatuhan diet sehingga dapat mencegah obesitas dan overweight. Efektif dan bisa dilakukan di mana saja dan mudah dalam akses informasi. Aplikasi ini juga membantu user dalam menjalankan dietnya dengan memberikan susunan menu makanan diet sesuai dengan data profil user dan jumlah kalori makanan tidak melebihi jumlah kalori yang dibutuhkan atau setara dengan nilai BMR user. Sekian presentasi rekayasa perangkat lunak saya. Saya di Unit Kanala Marbun dengan NIM 2020-3104 mengucapkan terima kasih.